Kembali lagi dengan Bos Sondaikus yang akan mengulas saham-saham under 200 potensi cuan luber-luber di tengah kegalauan market. Atau mungkin bukan kegalauan ya, tapi banyaknya jebakan-jebakan di market. Jadi itu pengalaman hari ini, trading saham saya itu udah sempat pagi-pagi dia udah sempat naik tinggi, tapi tiba-tiba dibanting ya, bantingannya juga nggak nanggung-nanggung, langsung ke ARB. Syukurnya closingan tadi lumayan ya, diangkat naik sedikit. Dan bukan hanya hari ini saja, tapi kemarin juga terjadi hal yang sama, di mana saham yang saya entry, yang saya ikutin, dia naik tinggi pagi-pagi dan tiba-tiba diguyur ya di jam 10-an lah, seperti itu. Dan rekomendasi kita juga akhir-akhir ini memang gimana ya, memang kurang menarik karena potensi ARB itu lebih banyak daripada biasanya. Dan sangat disesalkan gitu ketika dia sebenarnya sedang tren untuk naik, tapi malah banyak jebakan-jebakan yang merugikan alias PHP lah ya. Walaupun sebenarnya nggak rugi-rugi juga ya, tetap balik modal. Cuman profit yang sudah di depan mata mungkin bukan karena maruk juga, bukan karena rakus juga, tapi karena memang ya analisis kita dia akan potensi untuk cuan luber-luber seperti itu aja gitu. Oke, jadi buat kalian yang mendengarkan video ini, stay be careful aja dan tetap semangat di tengah-tengah market yang memang volatil seperti ini. Mungkin ada oknum yang kita tidak tahu juga apa memang pergerakan marketnya seperti itu, atau memang oknum tersebut mengambil kesempatan dengan cara ya seperti itu. Tapi nggak bisa disalahkan juga, market ini kan bisa satu orang atau bisa banyak orang. Tiap orang punya tujuan yang sama, yaitu mendapatkan profit. Bahkan juga kadang-kadang ada juga orang yang niatnya nyopet, tapi kita nggak tahu ya, karena dia mau nyopet malah dia yang dirampok, kira-kira gitu istilahnya. Oke, langsung saja ya. Jadi kita akan mengulas saham-saham pada hari ini seperti biasa, hanya 17 menit saja, walaupun sebenarnya dengan kegalauan market seperti ini saya kurang mood untuk mengulas saham, tapi kita tetap ulas saham-saham under 200 yang dimana biasanya hanya 17 menit saja. Jadi tetap stay pada monitor Anda dan saya doakan stay tune, stay cuan. Oke, langsung saja hari ini ya. Hari ini hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022. Di mana sesi 1 dan sesi 2 sudah berakhir. Langsung saja kita lihat IHSG, kondisi IHSG. Nah, IHSG kadang-kadang sih dia memang nggak terlalu berpengaruh dengan stok ya. Karena ada juga stok yang memang secara technical analisis dia emang udah waktunya naik, dia akan tetap naik gitu walaupun IHSG-nya berbalik kanan. Tapi di sini ya, kalau misalnya IHSG itu udah positif, kadang sih kita nyaman aja gitu untuk berada di market. Nah, untuk marketnya ya minus lagi pada hari ini, minus 0,44 di harga 6.909. Dan
kita lihat stoknya, top gainersnya ya. Oke. Nah kita lihat di sini ya. Yang mengalami kenaikan itu waran-warannya ya. Cuman kita lihat dulu sekilas ya, baca waran atau dada waran. Dada waran. Saya mau lihat ini karena lihat adakah guyuran. Oh, tidak ada. Tidak ada emang kenaikannya seperti ini ternyata. Oh, aneh. Pergerakannya aneh sekali gitu ya. Oke. Sip. Oke, saham pertama yang kita lihat itu saham Baca. Nah, ini nih Baca nih. Baca ya masuk ke rekomendasi kita kemarin. Cuman yang terjadi ini masih bagus nih. Masih lumayan. Dia naik ya 20% dan dia banting ya ke minus 6%. Tapi untungnya syukurnya bagusnya dia closingnya di 6,7% di harga 159. Sebenarnya sih kalau dilihat ini sebenarnya masih ada potensi untuk tetap masih ada potensi untuk uptrend. Tapi kalau misalnya sudah kenaikannya 2 kali memang kadang harus was-was apalagi naiknya secara signifikan. Was-wasnya ya akan dibalikin lagi turun atau terkoreksi dulu, lalu mungkin akan lanjut naik. Kira-kira seperti itu karena ini sudah kita ulas kemarin. Jadi langsung saja ya. Ini sih sebenarnya masuk ke rekomendasi kita. Masuk ke rekomendasi kita itu ya kalian tuh memang harus analisis kembali gitu. Analisis dan lihat pergerakannya. Kalau misalnya dia ARB ya mungkin adalah waktu yang tepat untuk cicil. Bukan ketika dia naik langsung all in dan nunggu naik lebih tinggi. Nah, kebanyakan kesalahan orang, biasanya dia ketika dia naik, orang-orang langsung entry, lalu udah ditinggalkan. Dia nggak tahu setelah naik biasanya mungkin akan ada potensi diguyur ARB berkali-kali, ya akhirnya nyangkut gitu. Dan mengalami kerugian. Jadi strateginya adalah dipantau saja, diperhatiin saja dengan pelan-pelan. Kalau dia misalnya tetap naik lebih tinggi, ya sudah, naik lebih tinggi, lihat aja, perhatikan aja. Gitu, jangan langsung serok. Kalau misalnya dia turun ya adalah waktu yang tepat untuk entry. Tapi kalau dia naik ya sudah, bukan ditinggalkan ya, tapi diperhatikan dengan seksama. Apakah masih ada potensi untuk masuk atau mungkin tunggu 2 atau 3 kali baru entry. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya Vico. Vico ini juga lagi-lagi naik ya. Vico kenapa ini gak masuk kemarin ya? Apa karena ya ini udah di atas 200 ternyata. So, kita pindah ke saham UNSP. Oke. Untuk UNSP ya, di sini dia hari ini kenaikannya 7,19%, di harga 134.
Harga tertingginya itu 180, jadi dia sudah pernah naik dan turun ya. Cuman turunnya dia sideways panjang ya di sini. Kalau dilihat dari sini sih dia memang masih ada potensi untuk uptrend secara daily. Secara weekly-nya yang kurang menarik, dia menunjukkan tanda-tanda downtrendnya, dan monthly-nya juga masih tanda-tanda downtrend. Selanjutnya aja kita tinggalkan, lanjut ke BNBR. BNBR hari ini kenaikannya 9% ya. Kemarin juga 9%. Dia konsisten kelihatannya 9%. Secara daily dia uptrend ya. Secara weekly dia sepertinya pembalikan arah. Harga tertingginya itu 176 aja. Dan monthly-nya juga sedang uptrend. Harga tertinggi secara monthly-nya itu pernah di harga 300-an yang tertinggi ya. Tapi nggak tahu kenapa bisa harganya 25 ya terendahnya. PNB di skip aja ya. Selanjutnya saham FIM. Oke, untuk saham FIM kenaikannya biasanya di bawah 10%. Sebenarnya kurang menarik nih. Tapi nggak apa-apa, dia masih sedang di sini secara daily masih posisi uptrendnya. Hari ini naik 8,3% di harga 65. Weekly-nya juga sedang fase uptrend, monthly-nya juga sedang fase uptrend. Harga tertingginya itu 70 secara daily, secara weekly 139. Jadi ya dia sedang fase uptrend ya, dia bisa sampai 3 kali atau 4 kali naiknya. Lumayan nih kalau misalnya mau tipis-tipis saja. FIM kita masukkan FIM. Selanjutnya ASHA. Untuk ASHA secara daily dia sebenarnya masih fase uptrendnya ya. Hari ini mengalami kenaikan 8,2% di 202. Harga tertingginya itu 404. Secara daily uptrend, secara weekly juga sedang fase uptrendnya. Harga tertingginya 234. Wow, ini ternyata udah di atas 200. Secara monthly dia sedang downtrend. Di skip aja ya. Ditinggalin aja karena harganya juga sudah di atas 200. Oke, kita lihat saham Dewa dan Icon. Dewa. Oke, untuk Dewa dimana secara daily ya, hari ini dia mengalami kenaikan 4,7% di harga 66. Harga tertingginya itu 95. Secara daily dia sedang fase uptrend. Menarik. Secara weekly downtrend ya. Monthly-nya juga kayaknya masih kurang menarik. Dia downtrend. Ditinggalkan lagi aja, langsung ke Inco. Secara daily hari ini mengalami kenapa nih? Kenapa masuk ke sini gitu? Icon. Salah. Oke, untuk Icon hari ini mengalami kenaikan 7,5 di harga 86. Harga tertingginya itu 96. Secara daily dia uptrend. Weekly-nya juga uptrend ya. Tadinya sudah mau turun tapi dia menolak turun. Kayaknya masih lanjut naik ya. Harga tertingginya 95. Secara monthly dia sedang fase uptrend. Nah, ini menarik nih. Kita lihat ya. Harga tertingginya berapa? 600 tadi terakhir. 600-an. So, ini sebenarnya lumayan untuk Icon.
dan kenaikannya bisa sampai 24%, tapi jarumnya panjang. Dan termasuk hari ini juga dia suka membentuk jarum panjang. Dan seperti ini dia sangat riskan gitu ya. Riskan sekali karena kebiasaan dari stok ini suka PHP, membentuk jarum-jarum panjang. So dia sudah mengalami kenaikan 3 kali. Mungkin dia akan turun dulu, lalu mungkin lanjut naik sama kayak sebelumnya di sini. Apakah saya rekomendasikan? Yes ya, kita jalanin aja. Icon. Tapi seperti yang saya bilang ya, untuk sahamnya, entry-nya jangan gegabah, masuk pelan-pelan aja, santai-santai saja. Oke, Icon sudah. Lalu UNSP kenapa tadi ya? UNSP kayaknya udah tadi. Baca, wah ini tadi lupa di refresh. Tipas, kita lihat dari atas lagi. Apli udah, Cak udah di atas 200, BNBR, Asa udah, Pico, WNSP udah baca, South Kioswaran enak, SKMI ini jujur aja ini salah satu saham yang saya ikutin. Dia sedang ini ya, secara daily dia pasti uptrend ya. Hari ini kenaikannya 5,19% di harga 81. Kalau menurut saya sih ini masih ada potensi untuk jebol ya, 92 lumayan lah. Secara daily dia sedang pasti uptrendnya. Secara weekly-nya kayaknya dia udah fase downtrend, tapi dia masih konfirmasi masih bagus. Secara monthly dia sedang fase uptrendnya. Kita lihat harga tertingginya berapa ya, 300-an 1000 ya, pernah menyentuh 1000. Ini saham lumayan nih, SKMI. Nah, ini ternyata saham mutiara laut hitam. Oke, itu saja ya dari saya. Semoga bermanfaat. Disclaimer on, semua rekomendasi saham yang saya sampaikan. Salam sehat, salam cuan kotos-kotos, 10% per day. Salam bosan daikus.